Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saya mau share sedikit mengenai perihal memberi makan umat Tuhan. Jadi kita ambil dari kasus Yusuf, ada nanti 4 orang kusta ya. Coba dulu kita lihat Yusuf ini. Dia seorang yang bukan saja ya dipanggil sebagai umat Tuhan, tapi juga dia dipilih dari antara saudara-saudaranya untuk memberi makan kepada bangsa yang besar. Yusuf bilang begitu ya. Ceritanya begini, Yusuf mendapat mimpi ya, bahwa dia berkas gandum itu di ladang, dia berkas saudara-saudaranya itu sujud sama dia. Kemudian dia juga punya mimpi bahwa matahari, bulan ya, 11 bintang sujud sama dia. Nah, ini mimpinya ini memang menimbulkan kemarahan ya. Bahkan dia ditegur juga oleh ayahnya Yakub. Tapi sebenarnya mimpi itulah cara Tuhan untuk memproses Yusuf agar Yusuf pada akhirnya nanti di Mesir ya, kita tahu dia dibuang, ditolak ya, dijual ya, dia mengalami penderitaan begitu. Tapi dia diproses sedemikian sehingga dia memiliki bobot lah ya, makna ya, atau berkat lah ya untuk dibagikan kepada umat Tuhan, pada bangsa Israel, dan dia bisa memelihara bangsa itu. Nah, ini kita melihat jalan Tuhan, bagaimana orang-orang yang dipanggil dan dipilih diproses dulu ya, supaya bisa memberikan makan kepada umat Tuhan. Nah, coba dulu kita melihat kasus 4 orang kusta ya. Jadi ini ada ceritanya di zaman Elisa ya, zaman Ahab itu, Raja Aram mengepung Samaria ya, terjadilah kelaparan di kota Samaria itu. Kemudian Elisa bernubuat bahwa besok akan ada makanan ya, berlimpah lah ya, harga murah dan sebagainya. Nah, bagaimana cara Tuhan memberi makan kepada umat Tuhan yang sedang kelaparan ya di kota Samaria itu? Caranya agak unik ya. Ini ceritanya begini, ada 4 orang kusta, dan kita tahu kalau orang kusta itu tidak boleh tinggal di dalam perkemahan. Dia harus ada di luar ya, karena dia dikucilkan ya. Bahkan dia harus berseru-seru najis ya. Nah, ada 4 orang kusta di luar pintu gerbang, di luar perkemahan. Dia berpikir ya, kalau kita masuk ke dalam kota, di kota itu ada kelaparan ya, kita mati. Kalau kita datang ke tentara Aram, udah dikepung begitu ya. Ya ada 2 kemungkinan, kalau kita dibiarkan hidup ya hidup, kalau mati ya matilah ya. Masih ada kemungkinan hidup lah. Akhirnya ini 4 orang kusta pilih, dia udah kita masuk aja ke perkemahan tentara Aram. Dia masuk, ternyata Tuhan sudah buat sesuatu sehingga orang Aram ini mendengar kayak ada derap kuda, kayak ada serangan-serangan begitu ya, sehingga mereka pikir wah orang Israel nyewa pasukan, kita kabur aja. Kaburlah tentara Aram, ditinggallah perkemahan itu, semua dengan makanan-makanan, semua dengan emas, semuanya benda-benda lah. Sehingga 4 orang kusta ini rampaslah itu, dia makan dulu sampai kenyang ya. Setelah itu dia rampas itu benda-benda, emas semuanya simpan. Tapi ada yang mikir, yang satu orang bilang gini, kita berdosa ini kalau kita nggak kasih tahu bahwa di luar perkemahan ini ada makanan yang berlimpah ini. Akhirnya dikasih tahu lah. Ya, ini 4 orang kusta ngasih tahu ke dalam kota yang sedang kelaparan itu di luar ada makanan. Ya, langsung keluarlah umat Tuhan dapat makanan. Ya, jadi di sini kita melihat dalam kasus Yusuf ya, memang Yusuf diproses dulu, dibentuk, dihajar ya, supaya dia bisa memberi makan. Dia dipanggil, dipilih, baru dia diproses, dan akhirnya dia bisa memberi makan kepada umat Tuhan. Kalau kasus 4 orang kusta, ini memang dia orangnya dikucilkan ya, karena kondisinya dia dikucilkan, dan Tuhan pakai ya, bahwa ada makanan berlimpah di luar perkemahan itu ya. Oke lah, mari kita sekarang aplikasikan dulu ya kasus Yusuf dan juga kasus 4 orang kusta ini yang memberi makan kepada umat Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam dunia Kristen sekarang. Ini ada nubuat di kitab Amos pasal 8 ayat 11, saya bacakan ini bagian bawahnya. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Artinya Tuhan bernubuat kepada bangsa Israel karena dosa ya,
bahwa di situ nanti akan ada kelaparan, bukan kelaparan makanan. Ya, dalam kasus Samaria itu 4 orang kusa kelaparannya makanan, tapi ini enggak. Kelaparan akan firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, ini lebih ngeri lagi nih, ya. Kelaparan akan firman Tuhan itu bukan berarti tidak ada para rabi yang mengajar, ya, tidak ada imam yang ngajarin Taurat Tuhan, bukan gitu, tapi tidak ada firman yang segar, yang menuntun umat Tuhan, yang bisa memberikan makanan rohani kepada umat Tuhan tuh nggak ada lagi, ya. Nah, coba lo kita lihat dulu dalam dunia kekristenan, ya. Di dunia kekristenan tentu berlimpah pengajar Alkitab, ya, doktrin, teologi dari berbagai aliran juga ada itu. Ada puluhan ribu aliran denominasi itu dengan masing-masing teologinya sendiri, doktrinnya sendiri dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah itu bisa memberi makanan yang segar kepada umat Tuhan, menuntun umat Tuhan sehingga mengerti maksud Tuhan apa, ya, rencana Tuhan ke depannya apa, apakah artinya jalan-jalan Tuhan yang bagaimana dan sebagainya, ya. Karena dalam kekristenan kita lihat di kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 ada 3 ajaran palsu yang sudah merajalela, ya, diterima. Ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus. Jebel itu merampas umat otoritas Tuhan oleh para pemimpin, Bileam itu dagang, dan juga Nikolaus itu menaklukkan umat Tuhan sehingga kekristenan itu terbelah menjadi golongan imam dan umat, ya, untuk Katolik, dan Protestan itu para pendeta dan jemaat. Ini dalam kondisi seperti ini wajar saja kalau terjadi kelaparan firman Tuhan. Saya percaya di dalam dunia kekristenan sekarang ini sudah lapar sekali akan firman Tuhan yang segar, ya. Bukan lapar, bukan teologi. Sekolah teologi itu banyak. Doktrin juga berlimpah-limpah di mana-mana. Buku-buku juga banyak, semuanya. Tapi yang kita bicarakan ini makanan yang segar, yang membuat umat Tuhan ngerti apa sih maksud Tuhan, apa sih tujuan Tuhan ke depannya nih, ya. Karena di dalam dunia Kristen sudah biasa itu, orang pikir nanti setelah mati kita percaya apa dia angkut ke surga, nunjau di sana, kita nyanyi-nyanyi, ya, di jalannya emas. Itu bukan firman yang segar itu. Karena kita bilang Matius 24 lah, ya, ayat 45. Situ hamba yang setia dan bijaksana memberi makan dia, ya, kepada umat Tuhan. Dan setelah itu akibatnya dia dipercayakan suatu ministry yang lebih besar. Itu dipercayakan dia menguasai segala milik tuannya itu. Nah, kita pun begitu sebenarnya. Yang dipanggil, dipilih, kalau kita setia, belajar setia, kita akan dipercayakan suatu ministry di zaman berikut ketika Tuhan Yesus datang. Kita bukan diangkut dari bumi ini, bukan. Kita diganti tubuhnya dengan tubuh kemuliaan dan menjadi raja-raja dan imam-imam memerintah di bumi, ya. Supaya apa? Supaya ciptaan itu dibebaskan dari perbudakan kebinasaan. Dan bumi ini bergerak menuju bumi baru dan langit baru juga. Ada suatu ministry yang besar, ya. Ada suatu ini tujuan yang jelas dari, tapi dalam negeri Kristen aneh-aneh, ada yang rapture lah, diangkat lah. Aneh pengharapannya gitu. Itu membuat keliru apa? Ada lagi doktrin teologi kemakmuran, kalau diberkati itu artinya nggak ada masalah, nggak ada tantangan apa. Justru orang-orang yang beri makan umat Tuhan itu adalah orang-orang kayak Yusuf. Dihajar, dibentuk, atau 4 orang kusta yang dikucilkan dan sebagainya. Ya, jadi yang begini-begini ini membuat umat Tuhan jadi kelaparan akan firman Tuhan yang segar, yang benar, yang menuntun dia, ya, kepada jalan yang sebenarnya. Jadi kali lagi sharing singkat ini, semoga kita ini termasuk orang-orang yang dipanggil, ya, mengalami lahir baru, bertumbuh dalam Tuhan, tapi dipilih juga. Ya, setelah dipilih kita akan dihajar, dibentuk, diproses, ya, supaya kita bisa memberi makan kepada umat Tuhan. Barangkali kita dikucilkan juga, dianggap sesat, terserah, nggak apa-apa. Yang penting kita setelah diproses di ini kita bisa memberi makan kepada umat Tuhan, firman yang segar, ya, dan juga kita nanti pada akhirnya kita akan dipercayakan di zaman berikut suatu misi yang lebih besar lagi. Yang penting sekarang kita belajar setia aja lah, ya. Bukan tugas kita untuk mikir-mikir respon umat Tuhan, nggak pedulilah itu. Pokoknya tugas kita berikanlah makanan, ya, dengan setia. Kalau dalam Matius 24 itu ada setia dan bijaksana. Kalau bijaksana juga dengan umat Tuhan, ya. Kita bijaksanalah, ya, bersikap dengan umat Tuhan, ya. Jadi puji Tuhan, share singkat saya ini semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan setia memberi makan kepada umat Tuhan. Haleluya. Amin.